Apa salahnya sih untuk memulai terlebih dahulu ya? Walaupun ya gue sekarang juga ngomongnya juga masih terbata-bata mungkin, dan juga mungkin masih kaku. Tapi apa salahnya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Dava Sabila. Di vlog kali ini gue akan membahas beberapa topik ya guys ya. Yang pertama mungkin sekitar atau seputar studio mini gue. Yang kedua seputar konten apa aja yang kedepannya mau gue buat. Dan yang ketiga adalah motivasi apa sih yang membuat gue termotivasi untuk membuat channel YouTube ini. Penasaran seperti apa? Subscribe dulu. Ayo kita gas. Spot-spotnya mana aja? Mari kita bahas. Yang pertama ada spot andalan gue nih. Spot andalan gua nge-YouTube. Ini spot pertama gua yang belakangnya lukisan-lukisan ini gitu ya. Ya meskipun ya belum terlalu rapi-rapi banget ya, tapi oke lah. Di kiri gua yang kedua itu ada spot yang lebih islami ya, yang dimana mungkin gua bisa pakai buat konten-konten yang lebih berbau agama-agama dan segala macamnya ya. Selanjutnya ada spot di depan gua nih, yaitu ada taman kecil ya. Taman kecil yang dimana bisa menciptakan suasana yang lebih natur gitu ya. Selanjutnya ada spot yang backgroundnya itu mungkin buku-buku ya. Nah ini juga bisa menjadi opsi gue buat bikin konten. Kalau gue pribadi menyiapkan background yang belakangnya buku-buku ini itu emang gue siapin buat lebih ke konten yang reels gitu ya, berbentuk reels. Selanjutnya ada di ujung sana gitu ya. Di ujung sana itu ada balkon ya. Kita menyebut ujung balkon yang dimana gue berpikirnya itu ya biar kita menciptakan suasana yang lebih berwarna aja gitu ya. Terkesan memaksakan tapi gue pengen apa namanya bisa ngonten di sana gitu ya. Oke, itu terkait dengan konten. Lalu yang kedua terkait dengan konten apa aja sih yang mau gue buat ke depannya. Nggak jauh-jauh dengan youtuber-youtuber lainnya sebenarnya. Gue lebih ke yang pertama lebih ke vlog ya, dan juga podcast mungkin. Vlognya mungkin jenisnya yang pertama daily vlog ya, mungkin terkait dengan kehidupan keseharian gue ataupun gue mendokumentasikan sebuah acara atau kegiatan yang gue hadir dan segala macamnya. Yang kedua mungkin menarik juga ketika gue bisa membahas tentang food vlogger ya, membahas makanan. Nah ini hobi gue nih, hobi gue kan makan ya. Kenapa gue nggak bikin aja sekalian food vlogger ini gitu ya, sekalian gue makan, sekalian gue videoin. Selanjutnya terkait dengan motivasi apa sih yang akhirnya membuat gue nyiptain channel YouTube ini gitu ya. Yang pertama mungkin gue lebih ke gue mikirnya YouTube ini ataupun dalam gue berkonten ini itu bisa menciptakan banyak sekali wawasan baru ya, ilmu-ilmu baru yang mudah-mudahan kedepannya bisa gue dapetin gitu ya. Terus juga beberapa hari yang lalu gue bertemu dengan beberapa influencer dan penulis buku gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, yang pertama ada Kak Cut Vivia ya. Kak Cut Vivia, nanti gue sertain fotonya, kayak gini fotonya. Nah, selanjutnya sama Om Hendry ya. Om Hendry itu influencer dan juga penulis buku yang terkenal itu Filosofi Teras dan juga Alpha Girl ya. Nah, Kak Cut Vivia ini bilang gitu, banyak motivasi yang beliau sampaikan ke gua dan ke audiens kebanyakan kemarin. Salah satunya Kak Vivia bilang kayak gini, yaitu jangan sampai gitu ya, ketika sebenarnya diri kita itu bernilai sebenarnya teman-teman. Tetapi ketika kita mendengarkan apa kata orang lain tentang penilaian terhadap kita, akhirnya mendistract pikiran kita bahwasannya kita ini tidak bernilai dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa gitu. Dan juga apa salahnya sih untuk memulai terlebih dahulu ya, walaupun ya gue sekarang juga ngomongnya juga masih terbata-bata mungkin, dan juga mungkin masih
kaku, tapi apa salahnya gitu untuk memulai. Terus yang kedua mungkin lebih ke public speaking ya. Gue pengen melatih public speaking gue di depan kamera maupun gue di depan orang banyak ataupun ketika gue lagi berinteraksi dengan seseorang gitu ya. Gue pengen bisa mengembangkan teknik komunikasi gue. Makanya salah satunya gue dengan ikhtiarnya dengan usahanya itu gue membuat channel YouTube ini. Salah satu dengan podcast tadi gue bisa ngobrol banyak gitu dengan orang-orang dan juga gue sekarang pun bisa latihan menghadap kamera ke depan untuk terbiasa di depan kamera gitu ya. Nah itu sebenarnya sebagai ajang latihan gue aja sih gitu. Adapun terkait dengan masalah YouTube punya ads-nya lah dan segala macamnya ya, menurut gue itu urusan belakangan ya. Yang menurut gue yang paling urgent sekarang ini ya mungkin gue mulai aja dulu gitu. Gue nggak usah mikirin tentang uh, masalah duitnya dan segala macamnya gitu ya. Yang penting gue mulai ngonten aja gitu ya. Ya mungkin itu sedikit pembahasan pada video kali ini gitu. Mohon doanya teman-teman semua ya, mudah-mudahan kedepannya gue bisa merealisasikan mimpi-mimpi gue tadi gitu ya. Dan juga gue bakal ngomong terus yaitu gue sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman semua bersedia untuk mensubscribe channel ini ya, dan juga jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman yang lain. Nantikan video gue selanjutnya bersama gue Dava Sabila. See you.